Halo, jumpa lagi dengan saya di kuliah Apoteker Anton. Di video kali ini kita akan belajar tentang memilih uji statistika yang tepat. Tapi sebenarnya macam-macam uji statistika sudah ditampilkan di video 2 dan 2 di video kedua. Jadi di video ketiga ini kita akan secara khusus membahas tentang hypothesis testing dan juga summary statistics, karena biasanya hambar kalau kita berbicara tentang pemilihan uji statistik tapi tidak ada lambaran gitu ya, tidak ada pengetahuan tentang hypothesis testing dan juga summary statistics. Baik, video ini merupakan bagian dari kuliah statistika farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Baik, tentang hypothesis testing atau sebenarnya lengkapnya null hypothesis testing atau kadang disebutkan dengan H0 gitu ya, meskipun nol sebenarnya berbeda dari null, karena null itu tiada gitu ya, tidak ada. Kalau nol itu ya nol gitu ya, dalam bahasa pemrograman nol itu ada gitu ya, ada nilainya. Kalau null itu berarti nggak ada nilainya. Baik, pada suatu uji statistik, biasanya kalau prosedur statistik, uji statistik itu kita jalankan, dia akan menghasilkan nilai P ya. Apa itu nilai P, kenapa nggak nilai S dan lain sebagainya? Saya nggak tahu kenapa nggak disebut S, R atau X atau dan lain sebagainya, tapi dia disebut P ya. Mungkin besar karena statistisian yang pertama kali menggunakan null hypothesis memang sudah oke pakai P ini saja ya. Nah, nilai P ini digunakan untuk menilai ya, nilai P ini digunakan untuk menilai apakah ada kemungkinan bahwa data yang kita dapatkan ya, data yang dihasilkan dari penelitian kita itu muncul karena kebetulan saja ya. Memang kita melakukan eksperimen dan lain sebagainya, pengamatan dan lain sebagainya, tapi apakah datanya ini kira-kira itu hanya karena kebetulan atau tidak? Nah, ini penting ya, karena ada dua macam kesimpulan yang bisa dihasilkan dari uji statistika, yakni bahwa yang pertama itu bahwa analisis perbedaan atau analisis hubungan yang kita lakukan itu barangkali tidak terjadi karena kebetulan. Nah, kalau tidak terjadi secara kebetulan atau data yang kita dapatkan tidak karena kebetulan, maka kita bisa bilang kalau ada hubungan yang secara statistik bermakna atau ada perbedaan yang secara statistik bermakna. Nah, juga bisa muncul kemungkinan yang lain, yakni bahwa perbedaan atau hubungan yang sedang kita selidiki itu muncul karena kebetulan saja ya, hanya karena kebetulan saja. Jadi tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik atau tidak ada perbedaan secara signifikan secara statistik begitu dari data yang kita hasilkan ya. Biasanya kita bersedih karena ini, tapi sebenarnya tidak harus selalu demikian begitu. Nah, konsep nilai P ini ya, nilai P ini kan biasanya dibandingkan dengan significant level ya, significant level yang kita tetapkan. Pada umumnya significant level yang ditetapkan adalah 0,05 atau 5% ya. Nah, munculnya significant level ini dari mana dan apa sih sebenarnya significant level itu? Untuk mengetahui itu, kita perlu belajar tentang istilah yang namanya type 1 error and type 2 error ya. Apa itu type 1 error and type 2 error? Nah, bayangkan, imajinasikan seperti ini. Pada suatu penelitian ya, data ya, kita ingin menghasilkan kebenaran dari satu penelitian. Kita ingin melihat apa tentang suatu kebenaran gitu ya dari penelitian kita. Apakah hasil penelitian kita itu mencerminkan kenyataan ya? Hasil penelitian kita ada hubungannya dengan kenyataan, di kenyataan, di populasi yang lebih luas, di dunia nyata. Nah, jadi kita membandingkan antara kenyataan
dengan kesimpulan penelitian, ya, kesimpulan yang diambil oleh peneliti. Di kenyataan bisa jadi ada dua kemungkinan, yakni bahwa null hypothesis kita itu betul atau null hypothesis itu keliru, ya, bukan kita ya, null hypothesisnya benar atau null hypothesis keliru. Null hypothesis benar berarti misalnya tidak ada hubungan antara dua faktor yang kita sedang selidiki, tidak ada perbedaan dari dua variabel yang sedang kita selidiki, ya. Nah, kalau ternyata ada hubungan berarti null hypothesisnya false, ya, ada hubungan, ada perbedaan, itu null hypothesisnya false. Di sisi lain, ya, kesimpulan dari peneliti bisa jadi dari uji statistik, ya, bisa jadi ada dua macam. Kita gagal menolak null hypothesis, bisa jadi sukses menolak null hypothesis. Meskipun kadang ada dijumpai yang menuliskan bukan fail to reject tapi accept null hypothesis, tapi seringkali jadi ya terbelah gitu. Lebih banyak juga yang menyatakan fail to reject, jangan bilang accept null hypothesis. Cuman kita kurang evidence, ya, kurang data untuk menunjukkan bahwa kita bisa mereject atau menolak null hypothesis. Nah, dari dua faktor ini kita bisa membuat tabel 2x2 gitu ya. Nah, kita akan happy, ya, di kotak, di sel, dimana kalau ternyata hasil dari penelitian itu tidak bisa menolak hipotesis null hypotesis, ya, dan memang di kenyataannya demikian, ya. Dan juga kita juga misalnya bisa menolak null hypotesis dan di kenyataannya memang null hypotesis itu harus ditolak, misalnya ada hubungan, misalnya ada perbedaan, dan kebetulan hasil penelitian kita menyimpulkan demikian melalui uji statistika. Kita happy di dua sel ini, kita happy. Tapi bisa juga terjadi bahwa kita bisa gagal menolak null hypothesis, padahal seharusnya di kenyataan null hypothesis ini keliru. Harusnya kita bisa menolak, tapi kita keliru. Di sini diilustrasikan dengan seorang dokter yang memeriksa kandungan seorang ibu, dan dia menyimpulkan Anda tidak hamil. Memang ada kondisi medis yang mungkin seorang punya perut besar, kemudian memang tidak, itu bukan kehamilan. Tapi di sini kita lihat ibunya relatif muda, kemudian memang diperiksa untuk kehamilan. Nah, kalau sebenarnya hamil tapi dinyatakan tidak hamil, nah itu problem. Nah, ini yang namanya type 2 error atau false negative. False negatif karena dinyatakan tidak hamil, dan false ya karena salah, ya, karena salah. Nah, disimpulkan dengan beta dan ada hubungannya dengan power. Power itu 1 minus beta, dan power ini sangat berhubungan dengan sample size pada umumnya. Nah, ada juga di sel yang lain. Nah, itu kita bisa menolak hasil penelitian, bisa menolak null hypothesis, sementara di kenyataan sebenarnya null hypothesis itu benar. Diilustrasikan dengan seorang dokter yang memeriksa seorang kakek gitu, ya. Tapi dokter ini menyimpulkan bahwa Anda hamil gitu, ya. Sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin, ya, tidak mungkin terjadi. Nah, kemudian ini yang disebut dengan type 1 error atau false positive, disimpulkan dengan alpha, dan ini yang kita sebut dengan significant level. Jadi kalau kita bisa menolak H0, maka kita menghindari type 1 error ini. Maksudnya kalau hasil uji statistik kita bisa lebih kecil dari significant level, biasanya itu yang menjadi patokan, ya, itu kita bisa menolak H0 dan kita betul-betul meminimalkan type 1 error ini. Baik, nah lebih lanjut tentang type 1 dan type 2 error. Type 1 error tadi alpha, kemudian ini significant level. Nah, biasanya di set 0,1
tidak lebih dari 0,05 ya, atau 5%. Nah, kadang di penelitian sosial misalnya yang homogenitasnya agak susah untuk ditemukan, kadang tidak hanya 0,05 tapi 0,1 diatur 0,1. Di penelitian yang super teliti ya, itu bisa jadi di set 0,01. That's okay ya, itu okay, nggak masalah. Lalu dengan menggunakan alat yang sangat canggih bisa menggunakan itu. Kemudian type 2 error beta, nah biasa diekspresikan juga dengan power 1 minus beta. Nah biasanya secara konservatif diatur tidak lebih dari 0,2 atau 20%, atau kadang diatur dengan power 80%, dinyatakan demikian, power 80% atau 0,8. Nah selanjutnya tentang nilai P sendiri. Bagaimana cara membaca nilai P? Katakanlah kalau kita punya alfa 0,05 ya. Nah, pada umumnya jika P value-nya kurang dari 0,05, misalnya 0,03, 0,01, maka kita bisa menolak null hypothesis. Atau dikatakan kita punya bukti yang kuat untuk melawan null hypothesis, bahwa hasil kita tidak sekedar kebetulan saja, muncul tidak sekedar karena kebetulan, tidak sekedar karena chance. Nah, kalau lebih dari 0,05 kita tidak bisa mereject atau tidak bisa menolak null hypothesis. Jadi ini bukan strong evidence tapi weak evidence ya. Dan jangan bilang kalau kita menerima S0, cuman kita tidak cukup evidence saja. Ini jadi diganti ya, bukan strong evidence tapi weak evidence gitu. Nah, gimana kalau misalnya mirip 0,05 atau misalnya 0,0499 misalnya, kalau dibulatkan ya 0,05. Nah, kita hati-hati di sini, jangan menyimpulkan bahwa kita bisa menolak null hypothesis, tapi kita bisa tetap sebut kita tidak dapat menolak null hypothesis. Nah, seandainya software statistika kita menuliskan 0,0000 outputnya, nilai P-nya, jangan ditulis 0,0000, tapi tulislah nilai P kurang dari 0,001. Ya, kenapa? Ya, karena nggak ada bedanya antara 0 dengan 0,0000. Ya, kurang dari 0,1 itu sudah cukup meyakinkan bahwa itu memang sangat kecil kemungkinan bahwa hasil kita itu muncul karena kebetulan saja. Baik, nah terakhir tentang summary statistics. Ini cepat ya, ringkas. Tentang summary statistics, kalau kita punya data continuous, maka sebaiknya kalau dia normally distributed, dia summary-nya bisa dirangkum dengan mean plus minus standar deviasi. Tapi kalau dia not normally distributed, pakai median dan IQR. Ingat, yang skew data yang tengah, yang ukuran pemusatannya lebih cocok kalau diambil dengan statistik median, ya, digambarkan dengan statistik median. Dan IQR, interquartile range atau jangkauan interkuartil. Kalau data kita kategorikal, ya, maka kalau ordinal pakai median, IQR, kalau binary pakai proportion, kalau nominal jadi pakai relative proportions. Nah, hati-hati dengan relative proportion, meskipun sepertinya gampang, tapi kita harus ingat pembaginya itu dengan apa gitu ya. Nah, itu yang harus teliti. Baik, demikian tentang null hypothesis testing dan juga tentang summary statistics. Semoga berguna dan menjadikan Anda lebih senang untuk belajar statistik. Referensi yang digunakan dan juga free stuffs for commercial use yang saya gunakan untuk mendukung video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.